我已有12枚鱼图，可比我脆弱多了。你大可一试，保驾还价的余地吗？ Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua First Battle Spirit episode ke-24. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Chinan kemarin telah berhasil melakukan terobosan yang membuat dirinya telah berada di ranah dari alam halus. Serta kemarin Chinan bersama Xiaoling dan juga Chuyun, mereka berdua akan melakukan kerjasama untuk bisa mendapatkan token naga sebanyak mungkin. Tetapi di tengah perjalanan mereka malah bertemu dengan seorang kakek tua, yang dimana kakek tua tersebut mengajak Chinan untuk pergi ke sebuah tempat. Yang di sana kakek tua tersebut menyuruh kepada Chinan untuk mengukur kekuatannya di batu pengukuran miliknya. Jika Chinan bisa membuat dirinya terkejut, maka nantinya Chinan akan mendapatkan hadiah yang sangat berharga dari sang kakek tua. Tetapi kemarin waktu Chinan mengukurkan kekuatannya, tadi sangka-sangka Chinan justru menghancurkan bola pengukuran kekuatan tersebut, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Chinan yang telah menghancurkan batu pengukuran kekuatan dari sang kakek tua sebelumnya. Sang kakek tua tersebut sangat tak menyangka dengan kemampuannya Chinan, dan ia juga menggunakan kekuatannya untuk melindungi mereka dari serpih-serpihan batu pengukuran kekuatan yang telah hancur. Lalu Chinan pun meminta maaf kepada sang kakek karena ia telah tanpa sengaja menghancurkan bola kristal pengukuran kekuatan dari sang kakek. Sang kakek tua itu pun memberikan pujiannya kepada Chinan karena ia mengakui bahwasannya teknik kekuatan yang dimiliki oleh Chinan dan juga martial spiritnya Chinan memiliki kekuatan yang sangat unik. Dan sesuai janji yang telah diberitahu oleh kakek sebelumnya, yang dimana kakek itu pun memberikan hadiah kepada Chinan berupa teknik khusus, yang dimana sang kakek memberitahu bahwasanya teknik ini merupakan salah satu teknik langka yang dapat menguntungkan bagi Chinan jika Chinan bisa menguasainya. Sang kakek juga merasa penasaran karena ia ingin tahu juga apakah Chinan bisa mempelajari teknik itu. Dan kemudian pun sang kakek menunjukkan tekniknya kepada Chinan, yang dimana sang kakek juga berharap bahwasanya Chinan bisa mempelajari teknik ini juga. Yang dimana teknik tersebut sang kakek mengeluarkan senjata raksasa dari atas langit, yang dimana senjata itu menghancurkan tebing raksasa yang berada di hadapannya. Dan sang kakek berharap kepada Chinan dapat menguasainya juga. Chinan pun berterima kasih karena telah diberikan teknik yang begitu bermanfaat. Kemudian pun Chinan memulai latihannya, yang di sini juga Chinan ditemani oleh sang kakek tua sebelumnya. Dan singkat cerita, setelah Chinan berlatih, Chinan pun pada akhirnya berhasil menguasai teknik tersebut, dan Chinan pun berterima kasih kepada sang kakek karena sang kakek telah membantu pelatihannya dan juga menemaninya. Sang kakek tidak mempermasalahkan hal tersebut, dan juga sang kakek memperbolehkan kepada Chinan jika Chinan mau pergi, maka Chinan diperbolehkan untuk pergi. Yang setelah itu tiba-tiba saja sang kakek menghilang dari hadapannya Chinan, yang hal ini pun membuat Chinan begitu kaget. Setelah itu pun kita diperlihatkan dengan sang kakek sebelumnya, yang di sini ternyata sang kakek tua ini bernama Tang Kuanjing, yang ternyata kakek Tang ini dulunya merupakan pemimpin dari sekte Song, dan di sini ia begitu senang karena akhirnya dirinya telah menemukan seorang jenius yang telah ia cari-cari selama 300 tahun, yang dimana yang dimaksud oleh kakek Tang ini merupakan Chinan sebelumnya. Saking senangnya kakek tersebut, ia tertawa begitu puas. Sedangkan di tempatnya Chuyun dan juga Xiaoling sekarang, mereka berdua sekarang masih mempelajari teknik buku yang sebelumnya telah diberikan oleh kakek Tang. Tetapi pada saat ini Chuyun merasa khawatir kepada Chinan karena Chinan yang masih belum kembali. Namun tidak lama kemudian tiba-tiba saja Chinan telah sampai ke tempat mereka dengan bertanya apakah Chuyun begitu merindukan dirinya.
Cinan juga meminta maaf kepada mereka karena telah membuat mereka menunggu begitu lama, dan setelah itu tiba-tiba saja Xiaoling memarahi Cinan karena ia juga khawatir kepada Cinan yang telah menghilang sampai malam hari. Xiaoling juga merasa begitu kesal karena Cinan yang tiba-tiba saja menghilang membuat mereka berdua, yaitu dirinya dan juga Cuyun, tidak bisa melanjutkan perjalanan mereka sampai menunggu Cinan pulang. Xiaoling juga bertanya kepada Cinan siapa kakek tua yang sebelumnya telah membawa Cinan. Cinan sekali lagi meminta maaf kepada mereka berdua karena telah membuat mereka berdua merasa khawatir, dan juga Cinan memberitahu kepada mereka bahwasannya kakek tua sebelumnya bukanlah orang jahat melainkan orang baik yang telah memberikan dirinya harta dan juga beberapa pembelajaran baru, alias Cinan ingin memberitahu bahwasanya kakek tua itu merupakan gurunya. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Cuyun menghentikan Cinan dan Cuyun memberikan surat kepada Cinan meminta kepada Cinan untuk membacanya terlebih dahulu, yang dimana di dalam surat itu ternyata berisikan surat yang dibuat oleh Zi Xiao yang berisikan bahwasannya Zi Xiao ingin mengajak kepada para peserta yang mendapatkan surat ini untuk bekerja sama dengan dirinya mengumpulkan peta agar bisa mendapatkan token naga sebanyak mungkin, dan juga Xiaoling memberitahu kepada Cinan bahwasannya surat ini mereka dapatkan karena adanya burung pengantar surat yang sebelumnya telah mengantarkannya. Di sini mereka pun cukup merasa penasaran kenapa Zi Xiao begitu percaya diri dengan rencana yang telah ia buat. Tetapi Cinan yang melihat ini berpikir apakah Zi Xiao sebenarnya tidak mengincar token naga, tetapi ia sepertinya sedang mengincar hadiah yang lebih berharga daripada token naga tersebut, karena Zi Xiao yang sampai berani mempertaruhkan token naganya. Tetapi pada saat ini Cinan juga penasaran dengan rencananya dari Zi Xiao, jadinya Cinan pun akan mengikuti rencananya Zi Xiao untuk melihat rencana rahasia apa yang telah dibuat oleh Zi Xiao. Apalagi dendamnya Zi Xiao kepada Cinan masihlah membara. Singkat cerita, mereka pun telah hampir sampai di tempat dari pertemuannya Zi Xiao, dan di sini terlihat Zi Xiao telah mengumpulkan orang-orang yang telah ia undang. Yang di sana mereka melihat adanya jenis lain, yaitu Xiao Yunhe dan juga Duan Benyang. Cuyun yang melihat ini cukup tidak menyangka bahwasannya Xiaoyun dan juga Duan Benyang mereka berdua berada di pihaknya Zi Xiao. Dan juga Xiaoling memberitahu kepada Cinan bahwasannya Yunhe merupakan seorang kultivator yang telah berada di tahapan ke-9, sedangkan Duan Benyang merupakan seorang ahli pedang tangan kiri yang memiliki teknik begitu unik, dan mereka berdua merupakan orang-orang kuat. Kemudian pun Cinan mengajak kepada Xiaoling dan juga Cuyun untuk pergi ke tempat dari Zi Xiao. Mereka bertiga pun pergi ke tempatnya Zi Xiao, yang di sini kedatangan mereka bertiga telah diketahui oleh bawahannya Zi Xiao yang langsung melaporkannya kepada mereka semua. Wameng dan juga Li Chao yang telah melihat keberadaan dari Cinan, mereka berdua begitu kesal karena Cinan sebelumnya telah menghajar mereka. Tetapi di sini mereka juga merasa bingung kenapa Cinan begitu beraninya datang mendekati mereka, yang padahal di sini mereka semua merupakan musuhnya Cinan yang berada di pihaknya Zi Xiao. Tidak lama kemudian pun Cinan bersama Xiaoling dan juga Cuyun telah sampai ke tempatnya rombongannya Zi Xiao. Kedatangan dari Cinan pun langsung diancam oleh para bawahannya Zi Xiao, yang di sini mereka mengatakan bahwasanya Cinan cukup berani datang ke tempat musuhnya sendiri. Tetapi Xiaoling dan juga Cuyun mereka berdua membela Cinan dengan mengatakan jika mereka berniat melukai Cinan maka mereka berdua akan membela Cinan dan akan memberikan pelajaran kepada mereka. Mendengar perkataan Cuyun membuat mereka cukup kaget karena mereka tak menyangka bahwasanya Cinan akan dibela oleh Cuyun. Kemudian pun Zi Xiao mengatakan kepada Cinan ia cukup tak menyangka bahwasanya Cinan akan menerobos ke ranah dari body tempering tingkatan ke-7. Dan bagi kalian yang lupa, tingkatan ranah di Donghua ini ada dua. Pertama martial spiritnya dan juga ranah dari tubuh manusia. Untuk ranah dari alam halus merupakan ranah dari material spiritnya Cinan, bukan tubuhnya Cinan. Sedangkan untuk tubuhnya Cinan masih berada di ranah body tempering tingkatan ke-7. Dan di sini Zi Xiao memberikan pujiannya kepada Cinan karena Cinan meningkat begitu cepat. Kemudian pun Xiaoyun juga ingin menantang Cinan bertarung, tetapi Cinan mengatakan bahwasanya ia tidak memiliki waktu untuk meladeni keronco. Dirinya
ingin cepat-cepat mendapatkan token naga yang dimiliki oleh Zixiao. Lalu Qinan pun mengajak kepada Zixiao untuk segera melakukan penukaran antara token naga dan juga peta yang dimiliki oleh Qinan, dengan di sini Qinan telah memiliki 3 peta. Namun Zixiao menyuruh untuk Qinan menyerahkan petanya terlebih dahulu, tetapi Qinan tidak mau karena dirinya tahu Zixiao merupakan orang yang licik. Di sini Qinan justru berani mengancam Zixiao dengan akan membakar peta ini jika Zixiao mencoba untuk menipu mereka. 我已有12枚余土，可比我脆弱多。你大可一试，保驾还价的余地吗？ Tetapi Zixiao mengatakan dirinya tidak akan menipu karena pada dasarnya perlombaan ini telah dimenangkan olehnya karena ia sendiri telah mendapatkan token naga sebanyak 12. Sedangkan Qinan hanya memiliki 5 token naga dan juga lainnya dimiliki oleh Hong Huang. Jadinya mau bagaimanapun perlombaan ini pada dasarnya telah dimenangkan oleh Zixiao dan juga dirinya telah memenangkan taruhan untuk senior Ouyang. Tetapi sayangnya setelah itu alur cerita dari serial Donghua First Battle Spirit episode ke-24 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 这就是入味之境。我已有12枚余土，可比我脆弱多。你大可一试。